Nah, ini kan audio tab, iya. Nah, coba kamu lihat di ini, masuk nggak suaramu di situ? Teman, ada aja kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmarina Nurfauzia dari Offering A22. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban saya terkait tugas 2 di modul 1 pada mata kuliah praktikum konseling model kipas. Untuk soal yang pertama, Anda mungkin belum puas dan masih ingin tahu banyak mengenai informasi pada butir 2.1 di atas. Tunjukkanlah dorongan keingintahuan Anda dengan mengidentifikasi sebanyak mungkin informasi mengenai keinginan atau pengharapan ataupun ekspektasi pada konseli atau siswa Indonesia. Jawabannya, berdasarkan paradigma konseling model kipas atau konseling intensif, progresif, adaptif, dan juga struktur yang tertera di dalam modul 1 dipaparkan bahwa keinginan utama konseli di Indonesia itu adalah mendapatkan rasa aman untuk bisa mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Kemudian untuk harapan konseli di Indonesia, konselinya itu tidak hanya melihat bahwasannya konseli ini sebagai individu yang bermasalah, tetapi sebagai bagian dari jaringan sosial yang sedang menghadapi masalah interaksional seperti relasi, budaya, modernitas, dan juga tekanan sosial. Dan berikutnya adalah ekspektasi dari konseli di Indonesia adalah pendekatan konseling model kipas ini yang menghargai budaya, agama, dan kearifan lokal, serta memberi kesempatan untuk tumbuh dengan identitas yang positif, juga membantu menghadapi dilema diri akibat budaya hipermodern yang penuh keterasingan dan juga konsumerisme. Soal B. Uraikanlah penilaian Anda mengenai kekuatan dan juga kelemahan pemikiran mengenai dasar perlakuan konselor model kipas. Kekuatan dari konselor model kipas yaitu memandang bahwa masalah itu bukan hanya sekedar individu, tetapi sebagai situasi sosial interaksional. Sehingga layanan konseling model kipas ini lebih kontekstual dan juga realitas. Berikutnya, konseling model kipas bersifat adaptif terhadap budaya dan juga agama, sehingga konselingnya ini sesuai dengan nilai masyarakat yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, kekuatan dari konseling model kipas ini yaitu memberikan ruang bagi pemberdayaan konseli serta menekankan relasi yang setara, sehingga konseli tidak merasa dikendalikan oleh si konselornya, melainkan diajak bekerja sama. Sedangkan untuk kelemahan dari konselor model kipas ini, yang pertama, membutuhkan konselor yang sangat kompeten dalam memahami konteks budaya. Sehingga apabila si konselornya ini kurang kompeten dalam memahami konteks budaya, akan menyulitkan konselor dalam melaksanakan si konselingnya ini. Yang kedua, pendekatannya ini biasanya terasa abstrak bagi sebagian praktisi atau konselor karena lebih menekankan filsafat dan juga paradigma sosial. Yang ketiga, kelemahannya adalah prosesnya itu panjang dan menuntut kolaborasi banyak pihak sehingga bisa kurang efektif jika sumber dayanya itu terbatas. Serta yang terakhir, kelemahannya adalah resiko adanya ketidakjelasan batas antara masalah individu dan juga masalah sosial jika konselornya itu kurang peka terhadap budaya si konselinya. Soal C, kemukakanlah pemikiran antisipatif Anda mengenai apa hal-hal positif dan juga hal-hal negatifnya yang dapat terjadi sebagai konsekuensi dari penerapan 5 butir komitmen konselor model kipas dalam naskah yang ada di modul 1. Jawabannya, untuk dampak positifnya yang pertama adalah konseli akan merasa lebih dipahami dan juga dihargai sebagai bagian dari lingkungan sosial, bukan hanya sebagai individu yang bermasalah. 2. Membantu siswa membangun resiliensi sosial dan keterhubungan dengan orang lain. 3. Konseling dipandang lebih relevan dengan budaya Indonesia, sehingga citra konselor lebih positif di mata stakeholder. Dan yang keempat, mendorong lahirnya pendekatan konseling yang lebih humanis dan juga kolaboratif.
Sedangkan dampak negatifnya yang pertama, pendekatan bisa dianggap kurang praktis bagi stakeholder yang menuntut solusi cepat. Dua, jika tidak hati-hati bisa membuat konseli merasa masalahnya itu diabaikan, karena fokusnya itu hanya pada situasi sosial saja. Ketiga, adanya ketergantungan pada konselor bisa muncul jika pemberdayaannya itu tidak maksimal. Dan yang terakhir, dampak negatifnya adalah adanya kemungkinan benturan dengan paradigma konseling lain yang lebih berorientasi individual. Sekian pemaparan jawaban yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.